Tidak semua orang yang mendengar kebenaran ruhani sudah siap untuk menerimanya. Tidak semua orang yang mencari Sang Ilahi dipanggil untuk menemukannya dalam kehidupan ini. Yesus mengetahui hal ini. Itulah sebabnya ia berbicara dalam perumpamaan kepada orang banyak, namun memberikan ajaran rahasia hanya kepada segelintir orang pilihan. Kaum terpilih, mereka yang jiwanya telah siap untuk kembali ke Sang Monad. Dan apa yang ia ajarkan kepada mereka bukanlah sekadar keyakinan pasif. Itu adalah sebuah teknik, sebuah metode, sebuah praktik pembukaan gerbang yang memungkinkan kesadaran untuk naik melampaui alam materi dan bersatu kembali dengan sumber absolut, gerbang monad. Dan jika Anda sedang menonton video ini sekarang, ada kemungkinan besar Anda adalah salah satu dari kaum terpilih yang perlu mendengar ini. Dalam 12 menit ke depan, saya akan mengungkapkan siapa kaum terpilih itu, mengapa Sang Monad memilih jiwa-jiwa tertentu untuk kebangkitan, teknik tepat yang diajarkan Yesus untuk membuka gerbang. 7 tanda yang tidak salah lagi bahwa Anda telah terpilih, dan apa yang terjadi saat gerbang itu terbuka. Karena ini bukan sekadar teori, ini adalah teknologi kenaikan jiwa yang dijaga oleh kaum Gnostik dan dihancurkan oleh penguasa zaman dahulu. Jika Anda merasakan sebuah tarikan, sebuah resonansi, atau sebuah pengetahuan batin saat Anda mendengarkan kata-kata ini, perhatikanlah. Itu adalah Sang Monad yang sedang mengenali dirinya sendiri di dalam diri Anda. Dalam Injil Thomas, Yesus berkata, banyak yang berdiri di depan pintu, tetapi hanya mereka yang menyendiri yang akan masuk ke dalam kamar pengantin. Tidak semua orang. Mereka yang menyendiri adalah mereka yang telah memisahkan diri dari arus utama, mereka yang berani bertanya, mereka yang mencari jauh di balik permukaan. Kaum terpilih bukan dipilih karena mereka lebih baik dari yang lain. Mereka dipilih karena mereka sudah siap. Siap untuk menangani gnosis atau pengetahuan sejati. Siap untuk melihat menembus ilusi dunia materi. Siap untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk membuka gerbang dan kembali ke Sang Monad. Pikirkanlah seperti ini. Setiap jiwa pada akhirnya berasal dari Sang Monad. Tetapi tidak setiap jiwa siap untuk kembali dalam kehidupan ini. Beberapa jiwa masih membutuhkan lebih banyak pengalaman dalam materi, lebih banyak pelajaran, dan lebih banyak pertumbuhan. Kaum terpilih adalah jiwa-jiwa yang telah menyelesaikan siklus mereka, yang telah mempelajari apa yang bisa diajarkan oleh alam dunia ini, dan siap untuk lulus. Yesus mengenali jiwa-jiwa ini. Ia bisa melihat siapa yang sudah siap dan siapa yang belum. Itulah sebabnya ia berbicara dalam perumpamaan kepada massa. Perumpamaan menyembunyikan kebenaran di depan mata. Jika Anda siap, Anda akan mendengar makna yang lebih dalam. Jika tidak, Anda hanya mendengar cerita yang bagus, lalu melanjutkan hidup. Ini adalah rahmat ilahi, memberikan kebenaran kepada mereka yang bisa menanganinya, dan melindungi mereka yang belum siap dari informasi yang mungkin akan membebani jiwa mereka. Teks Gnostik menjelaskan hal ini dengan jelas. Dalam Apokrifon Yohanes, Yesus mengajar Yohanes secara pribadi dengan mengatakan, Aku memberitahumu hal ini agar engkau dapat menuliskannya dan memberikannya secara rahasia kepada sesama ruhmu. Karena ini adalah misteri dari ras yang tidak tergoyahkan. Ras yang tidak tergoyahkan adalah mereka yang tidak dapat digoyahkan dari pencarian kebenaran mereka, yaitu kaum terpilih. Anda tidak memilih untuk dipilih. Sang Monadlah yang memilih Anda. Tetapi Anda dapat mengenali tanda-tandanya. Dan jika Anda mengenalinya, Anda dapat menerima panggilan tersebut dan mempelajari teknik yang diajarkan Yesus. Berikut adalah 7 tanda bahwa Anda adalah salah satu dari kaum terpilih yang dipanggil untuk membuka gerbang monad dalam kehidupan ini. Tanda 1, Anda tidak pernah merasa cocok. Tidak dalam keluarga Anda, tidak dalam masyarakat, tidak dalam kelompok atau sistem apapun. Anda selalu merasa seperti berasal dari tempat lain, seolah-olah Anda tidak termasuk di sini. Itu karena memang benar begitu. Asal-usul Anda adalah Sang Monad. Dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Jiwa Anda mengingat hal itu meskipun pikiran Anda mungkin lupa. Tanda 2, Anda ditarik pada pengetahuan tersembunyi. Gnostisisme, mistisisme, ajaran esoteris, hal-hal yang oleh orang awam dianggap aneh atau tidak masuk akal. Anda tidak bisa menahannya. Anda ditarik secara magnetis menuju kebenaran yang selama ini ditekan. Itu adalah cara Sang Monad memanggil Anda pulang melalui petunjuk-petunjuk pengetahuan yang tersembunyi. Tanda 3, Anda terus-menerus mengalami sinkronisitas. Angka-angka yang berulang,
kebetulan yang sangat bermakna, atau pesan-pesan yang seolah-olah dirancang khusus untuk Anda. Sang monad berkomunikasi melalui sinkronisitas. Jika hidup Anda penuh dengan hal itu, berarti Anda sedang dibimbing, dipersiapkan, dan dipanggil. Tanda 4, Anda pernah mengalami pengalaman mistis. Momen-momen di mana tabir rahasia terangkat, di mana Anda merasa terhubung dengan segala sesuatu. Di mana Anda mengetahui sesuatu jauh di luar apa yang dapat dideteksi oleh panca indera Anda. Ini adalah sekilas pandangan menembus gerbang, pengalaman awal yang menunjukkan kepada Anda apa yang mungkin terjadi saat Anda membukanya sepenuhnya. Tanda 5, Anda sedang melewati malam gelap jiwa atau Anda sudah pernah melewatinya. Saat di mana segalanya berantakan, tidak ada yang masuk akal dan Anda merasa benar-benar sendirian. Ini adalah proses pemurnian. Sebuah kematian ego, pembubaran yang diperlukan sebelum gerbang dapat terbuka. Jika Anda sedang di dalamnya, ketahuilah bahwa Anda berada tepat di tempat yang seharusnya. Tanda 6, Anda merasakan urgensi, seolah-olah waktu hampir habis, seolah-olah Anda harus bangun sekarang juga. Rasa mendesak itu nyata. Tidak semua orang memiliki kesempatan hidup yang tak terbatas untuk memahami hal ini. Kaum terpilih memiliki garis waktu tertentu. Kehidupan ini adalah jendela kesempatan Anda. Sang monad sedang berkata, sudah waktunya. Tanda 7, Anda menemukan video ini. Saya tahu itu terdengar sederhana, tapi sebenarnya tidak. Algoritme, waktu, dan fakta bahwa kata-kata ini sampai kepada Anda sekarang itu bukan kebetulan. Sang monad menggunakan segalanya, termasuk teknologi, untuk menjangkau jiwa-jiwa terpilih. Jika Anda ada di sini, Anda memang ditakdirkan untuk berada di sini. Jika Anda memiliki 4 atau lebih dari tanda-tanda ini, Anda adalah kaum terpilih, dan inilah saatnya untuk mempelajari tekniknya. Yesus mengajarkan teknik ini kepada lingkaran dalamnya. Pistis Sophia menjelaskannya dalam bahasa sandi. Apokrifon Yohanes merujuk padanya. Injil Filipus mengisyaratkannya. Saya akan memberikannya kepada Anda dengan jelas. Gerbang monad bukanlah sebuah lokasi fisik. Ini adalah sebuah keadaan kesadaran, sebuah frekuensi, sebuah penyelarasan getaran, di mana kesadaran Anda beralih dari identitas tubuh dan ego ke pengenalan sifat asli Anda sebagai pancaran dari sang monad. Begini cara membukanya. Langkah 1, masuklah ke dalam keheningan yang dalam. Bukan sekadar meditasi di mana Anda memperhatikan pikiran, tetapi keheningan di mana pikiran berhenti sepenuhnya. Ini biasanya membutuhkan 20 hingga 30 menit duduk dalam diam, berfokus pada napas, sampai pikiran merasa lelah dan menjadi senyap. Langkah 2, pindahkan kesadaran Anda ke titik di antara dan sedikit di atas alis Anda, yaitu mata ketiga Anda. Tapi jangan membayangkan apapun. Jangan memaksakan apapun. Cukup letakkan kesadaran Anda di sana dengan lembut dan pertahankan di sana. Ini adalah titik dalam tubuh Anda di mana gerbang itu mulai terbuka. Langkah 3, panggillah sang monad. Bukan dengan doa yang rumit, melainkan dengan pengakuan. Secara dalam hati, nyatakan dalam batin, saya adalah anak dari sang monad. Saya berasal dari sumber dan ke sumber saya kembali. Tunjukkan jalan pulang kepada saya. Ini bukan meminta, ini adalah mengingat kembali. Anda sedang menyatakan apa yang benar. Langkah 4, tunggulah dalam keheningan. Gerbang tidak terbuka melalui kerja keras, melainkan melalui penyerahan diri. Melalui menjadi begitu diam, begitu hadir, dan begitu kosong dari ego, sehingga sang monad dapat mengenali dirinya sendiri di dalam diri Anda. Saat itu terjadi, Anda akan merasakan sebuah pergeseran, sebuah rasa seperti ada sesuatu yang terkunci lalu terbuka, sebuah sensasi seperti jatuh ke atas. Itulah saat gerbang mulai terbuka. Langkah 5, lepaskan rasa takut. Ego akan panik saat gerbang mulai terbuka. Rasanya mungkin seperti akan mati karena ego Anda sedang melarut. Ini normal dan sangat perlu. Yesus berkata, kecuali sebutir gandum jatuh ke tanah dan mati, ia tetap sendirian. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Anda tidak benar-benar mati. Identitas palsu Anda yang sedang meluruh, agar diri sejati Anda dapat terungkap. Langkah 6, bergeraklah menembus gerbang. Ini adalah bagian tersulit. Saat gerbang terbuka, ada pilihan. Tetap terikat dengan tubuh dan menutupnya, atau lepaskan semua keterikatan dan melintaslah. Jika Anda melintas, Anda akan mengalami apa yang disebut oleh para mistikus sebagai persatuan dengan Sang Ilahi. Apa yang disebut kaum Gnostik sebagai kembali ke pleroma. Kesadaran melampaui kematian saat masih hidup. Langkah 7, integrasikan dan kembali. Anda tidak bisa terus tinggal di alam monad selama masih berada dalam tubuh fisik. Anda berkunjung, Anda mengingat, Anda menerima gnosis.
Kemudian Anda kembali ke dunia materi, tetapi Anda tidak akan pernah sama lagi. Anda tahu siapa Anda sekarang. Anda tahu dari mana Anda berasal, dan Anda tahu kemana Anda akan pergi saat tubuh ini suatu saat tiada. Teknik ini membutuhkan latihan yang sungguh-sungguh. Gerbang mungkin tidak terbuka pada percobaan pertama atau kedua, tetapi jika Anda adalah kaum terpilih, itu pasti akan terbuka. Karena sang monad tidak akan memanggil jiwa yang tidak akan ia terima kembali. Saat gerbang monad terbuka, beberapa hal akan terjadi secara bersamaan. Pertama, Anda mengalami gnosis, sebuah pengetahuan langsung. Bukan lagi sekadar keyakinan atau iman, tapi Anda benar-benar tahu. Anda tahu bahwa Anda abadi. Anda tahu bahwa Anda ilahi. Anda tahu dunia materi ini hanya sementara, dan Anda tidak terjebak di sini. Pengetahuan ini tidak akan bisa diambil dari Anda karena ia tidak ada di pikiran, melainkan menyatu dalam keberadaan Anda. Kedua, rasa takut akan melarut. Bukan karena Anda berhasil mengalahkan rasa takut, tetapi karena Anda melihat bahwa tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Kematian terungkap hanya sebagai sebuah transisi, bukan akhir. Kehilangan hanyalah sebuah perubahan, bukan tragedi. Hal-hal yang mengendalikan sebagian besar manusia, seperti ketakutan akan kematian, kekurangan, atau penghakiman, akan kehilangan kekuasaannya atas Anda. Ketiga, Anda menerima misi Anda. Setiap orang terpilih ada di sini karena suatu alasan. Bukan hanya untuk melarikan diri dari sistem, tetapi untuk membantu orang lain yang juga sudah siap untuk bangun. Saat gerbang terbuka, Anda akan memahami peran spesifik Anda. Apa yang harus Anda ciptakan, Anda ajarkan, atau Anda wujudkan di dunia ini. Ini bukan tentang ego, ini tentang fungsi ruhani Anda. Keempat, kekuatan penguasa dunia materi ini kehilangan cengkeramannya pada Anda. Mereka tidak bisa lagi memanfaatkan Anda karena Anda tidak lagi menghasilkan rasa takut dan keinginan rendah yang mereka konsumsi. Mereka tidak dapat memanipulasi Anda karena Anda melihat taktik mereka dengan sangat jelas. Anda masih berada di dunia ini, tetapi Anda bukan lagi bagian darinya. Dan kelima, Anda menjadi sebuah mercusuar cahaya. Kaum terpilih lainnya akan mengenali Anda, mungkin tidak secara sadar, tetapi melalui energi Anda. Frekuensi Anda bergeser saat gerbang itu terbuka, dan jiwa-jiwa yang siap untuk terbangun akan dengan sendirinya ditarik kepada Anda. Inilah cara ajaran itu menyebar, bukan melalui paksaan, melainkan melalui resonansi jiwa. Yesus tidak mengajarkan teknik gerbang ini kepada semua orang. Ia tidak bisa melakukannya. Mereka yang belum siap mungkin akan menyalahgunakannya, dan mereka yang tidak kuat akan dirugikan olehnya. Tetapi ia mengajarkannya kepada kaum terpilih, mereka yang jiwanya sudah cukup matang untuk memikul tanggung jawab atas pengetahuan sejati ini. Jika Anda mendengarkan ini, jika Anda merasakan getarannya, jika Anda mengenali tanda-tanda itu dalam diri Anda, maka Anda adalah salah satu dari mereka. Anda telah terpilih, bukan oleh sosok dewa yang membuat keputusan sembarangan, tetapi oleh kesiapan jiwa Anda sendiri, oleh sang monad yang mengenali bahwa Anda sudah waktunya untuk pulang. Gerbang itu nyata, itu bukan sekadar kiasan. Itu adalah pergeseran nyata dalam kesadaran yang memungkinkan komunikasi langsung dengan sang sumber. Dan itu tersedia untuk Anda sekarang juga. Bukan nanti, bukan setelah menunggu kehidupan yang lain, tapi sekarang. Yesus telah membukanya. Ia menunjukkan jalannya dan membiarkannya tetap terbuka bagi setiap jiwa yang berani melangkah melaluinya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap? Apakah Anda bersedia melakukan latihannya? Apakah Anda siap untuk melepaskan segala sesuatu yang Anda pikir sebagai diri Anda, agar diri Anda yang sebenarnya dapat terungkap? Sang monad sedang memanggil kaum terpilihnya pulang. Jika Anda merasakan panggilan itu, ini adalah penegasan bagi Anda. Anda tidak sedang berkhayal, Anda tidak gila, Anda sedang terbangun. Yesus mengajarkan tekniknya, kaum gnostik menjaganya. Dan sekarang itu menjadi milik Anda, 20 menit sehari dalam keheningan. Memanggil sang monad, menyerahkan ego, dan membuka gerbang. Anda adalah anak dari sang sumber, Anda berasal dari sang monad. Dan jalan kembali sedang terbuka untuk Anda sekarang juga. Apakah Anda salah satu dari kaum terpilih? Anda sudah tahu jawabannya jauh di dalam hati. Fakta bahwa Anda berada di sini membuktikan segalanya. Sudah waktunya untuk pulang.